Dan sejauh ini kinerja dari KKP sudah Mas Baskoro termasuk pendukung kayaknya saya lihat. Pendukung apa? KKP. Saya itu atau karena memang kebijakannya masuk akal seperti itu? Selama pemerintah itu mau mendengarkan rakyat, otomatis kita udah itu saja. Kalau nggak mau mendengarkan, apalagi tutup mata, wah pasti nanti Monas rame lagi. Rame, olahraga pagi Mas. Iya. Nggak nginep-nginep di situ Mas. Apalagi bagi nasi bungkus, iya, motorin dengan agak repot. Hai viewer ngaco, kembali lagi di Ngobrol ala Indoposko. Kali ini kita nggak jauh-jauh dari laut, dari ikan, dari kebijakan, dari pengusaha, HPI, protes, izin kapal, harga BBM. Jadi kali ini kita bicara dengan ngobrol-ngobrol lah ya supaya nggak berat, udah malam juga, dengan salah satu pengusaha muda, intelek, nelayan tapi berdasi, bisa mengedukasi. Mas Baskoro, selamat sore, selamat malam Mas Bas. Apa kabar? Baik, Bu. Gimana dunia perikanan Indonesia saat ini kabarnya? Baik. Secara overall, tapi kelihatannya ini kalau kemarin saya ikut diskusi Kadin Indonesia, itu saya mengasumsikan ada disrupsi. Disrupsi ada 3 macam kalau saya bilang disrupsi itu. Ya? Penurunan, perubahan tatanan. Seperti apa aja itu disrupsinya? Yang pertama ini perubahan tentang alam. Jadi kalau sektor kelautan, perikanan tangkap, itu tidak bisa lepas dari faktor alam. Betul. Alam sekarang itu sangat sulit untuk diprediksi. Oke, unpredictable. Yang tadinya dalam satu musim itu bisa bekerja, satu musim itu kan 8 sampai 10 bulan. Untuk berproduksi. Sekarang itu cuman bisa 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Ya. Dari sisi lama produksi saja mengalami penurunan. Lalu? Belum lagi yang ada di Indonesia Timur, di Papua itu ya, di WPP 718. Dari 7-8 bulan mereka melaut, mayoritas itu bisa bekerja dalam kurun waktu 3-4 bulan. Sisanya ada ombak, ada badai, yang mana di total dalam kurun waktu 8 bulan mereka melaut, 2 bulan itu mereka berlindung terus. Dikalkulasi gitu kan. 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan berlindung. Sisanya ya bisa bekerja. Nah, padahal 3-5 tahun ke belakang di WPP 718 itu kan musim rame ikannya itu di bulan September sampai dengan menjelang puasa. Iya. Itu lagi high season dapatnya. Cuman sekarang enggak. Oke. Sekarang cuman bulan Oktober, November, Desember. Sisanya itu kadang berlindung. Nah, itulah yang saya bilang perubahan tatanan alam. Lalu? Terus perubahan tatanan yang kedua itu perubahan tatanan regulasi. Bagaimana nih perubahan tatanan regulasi? Perubahan tatanan regulasi ini itu karena muncul adanya undang-undang Cipta Kerja di sektor perikanan. Di semua bidang sebenarnya UU Cipta Kerja itu. Oh gitu ya. Jadi kalau di sektor perikanan ya kita akui lah, mungkin
tidak semuanya undang-undang cipta kerja itu jelek. Bisa, iya. Ada juga yang bagusnya ada. Cuman di sektor perikanan ini beberapa poin itu kuncinya ada di situ, di undang-undang cipta kerja. Oke. Contoh misalkan di undang-undang cipta kerja itu ada peluang bagi investor asing. Kapal asing untuk masuk ke Indonesia. Itu ada peluang di situ. Sehingga turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja muncullah ada yang namanya PP, Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang lagi rame-rame ini kan PP 85. Sama PP 32 kalau sampai beberapa kali revisi ya? Ya. PP 85 yang terkait dengan indeks tarif. Terus PP 32 apa 33 yang terkait dengan denda administrasi, yang sampai miliaran itu. Nah itu, jadi itu turunannya daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dua PP tersebut sampai dengan sekarang masih terus kita soroti, kita kritisi. Pertama kali muncul itu kan di permukaan teman-teman pengusaha itu kan PP 85 yang ramai. PP 85 terkait indeks tarif. Nah, ternyata dalam perjalanan ada PP 332 dan 33 itu yang terkait dengan denda administrasi. Yang nggak kalah ramainya juga. Iya, betul. Karena langsung diimplementasikan. Betul, saat itu juga. Jadi ada istilahnya itu teman-teman ini mengalami kepanikan, shock. Ini yang sebelumnya kita tidak pernah terjadi. Sehingga penurunan tatanan regulasi itu mengakibatkan kita semakin apatis? Iya. A priori? Mungkin sedikit panik, depresi. Oke. Oh, efeknya sampai separah itu? Iya. Karena memang ternyata ada lumayan ya ininya kemarin begitu langsung diimplementasikan PP itu, langsung ada temuan karena memang nelayan kita melakukan pelanggaran. Berapa melakukan pelanggaran mungkin karena ketidaktahuan mereka batasan WPP-nya itu, sehingga beberapa ada yang ketangkep kan sampai kena denda miliaran, tapi istilahnya itu mungkin banding kurang dari itu. Mas Bas tahu nggak bahwa PP itu sudah direvisi, akhirnya sepertinya pemerintah mengalah. Karena untuk rakyat Indonesia pemerintah tuh melindungi, mengayomi, bahkan membina. Bukan seperti itu? Betul. PP itu untuk saat ini sedang dalam pengkajian untuk direvisi. Nah, tadi saya pesan sama teman-teman KKP, ketika itu nanti sudah saatnya untuk dipaparkan ke dalam teman-teman pengusaha, tolong jangan sampai itu seolah-olah sosialisasi, tapi mesti ada pengkajian saintifiknya oleh teman-teman pengusaha. Dilibatkan karena user daripada kebijakan ini adalah teman-teman pengusaha dan nelayan. Nah, tadi saya wanti-wanti betul itu kepada pemerintah ketika melakukan revisi PP 85 maupun PP-PP yang lain yang terkait dengan sektor perikanan, jangan sampai tidak melibatkan teman-teman pengusaha. Karena ini kita adalah pemakai daripada. Tapi apakah memang selama ini pengalaman Bas-Bas yang sudah generasi kedua ketiga, kedua. Generasi kedua selaku pengusaha di sektor perikanan dari Pati, apakah memang semua regulasi selama ini tidak melibatkan teman-teman pengusaha? Dulu tahun 2010 tahun, 15 tahun yang lalu, kita nih sering dilibatkan. Kita sering dilibatkan dalam hal regulasi-regulasi, pasti melibatkan kita terlebih dahulu. Dewasa ini, kalau kita ini teman-teman nelayan, pemilik kapal tidak kencang bersuara, bisa jadi kita tidak dilibatkan. Kira-kira apa sih fenomena apa yang terjadi? Saya kurang tahu pasti ya, cuman ada kemungkinan mungkin dari pemerintah juga istilahnya itu mungkin tidak mau percaya ini, mungkin buat ke rakyatnya. Iya,
Kalau tidak percaya sih mungkin tidak lah ya. Tapi paling enggak biar barang ini segera jadi gitu. Kira-kira produk hukum ini bisa jadi. Artinya ada regulasi yang tergesa-gesa? Cukup tergesa-gesa. Saya rasa kok gitu. Karena kita sebelumnya tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba ini keluar. Dan itu harus berlaku. Berlaku surut. Nah, artinya dampak dari kebijakan yang kemarin sudah diimplementasikan, ke sekarang apa yang terjadi di lapangan? Sampai dengan sekarang, terkait dengan indeks tarif, kita terus melakukan kajian, pengawasan, lobby-lobby terhadap KKP, pemerintah agar jangan sampai sesekali tidak melibatkan pelaku usaha. Terus yang kedua terkait dengan PP yang denda administrasi itu, kita juga sudah melakukan kajian agar denda itu bisa diturunkan. Kenapa sih harus 1000%? Ya. Itu saya pribadi sempat bukan debat, artinya diskusi agak memanas dengan Pak Dharma. Pak Dharma. Iya. Jadi saya bilang sama SDKP sama Pak Dharma, Pak kenapa sih mesti 1000%? Kenapa sih enggak 10%? Kenapa mesti muncul 1000%? Saat itu beliau beralasan karena kehutanan 5000%. Ini perikanan 1000%. Saya menyampaikan secara guyon. Saya bilang, Pak, kehutanan itu kan pohon bisa dihitung, Pak. Kalau ikan, gimana caranya ngitung ikan? Tiba-tiba kok muncul 1000%. Dan variabel perkaliannya itu sangat memberatkan. Apa sih yang dipakai variabel sehingga ketemu angka 1000% tadi? Produktivitas dikalikan lama dia melaut dalam artian di luar WPP itu kan, terus dikalikan gross tonnage dan jumlah tangkapan, asumsi kalikan 1000%. Saya menghitung kapal 100 gross ton, kalau dia melanggar WPP itu dendanya 1,5 miliar. Untuk 100? Untuk pelagis kecil, ukuran kapal 100 gross ton. Lalu bisa langsung disimpulkan, kan kita belum tahu berapa lama melaut. Nah, frekuensi? Mereka trackingnya lewat VMS kan. Kalau VMS dimatikan kan pasti kan tahu. Akan dilihat mulai kapan matinya, terhitung kapan mulai dia itu berangkat, sampai. Oke. Karena VMS itu kan terpantau langsung dari pusat. Betul. Itu. Jadi memang oke lah pengawasan, karena bagaimanapun juga sektor kelautan ini mesti ditata lebih baik lagi. Tapi jangan terus serta-merta menata dan juga mencekik. Iya. Itu yang kita nggak mau. Ada problem solvingnya. Ya, menata boleh, tapi jangan mengendalikan. Iya. Mematikan. Tapi Mas Bas, ngelihat kan Mas ini sudah menjadi pengusaha, sudah mengikuti mungkin dari kecil sampai dewasa sekarang, sampai bisa mengerti, mensupport pemerintah dari sisi regulasi, memberikan masukan dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya yang letak persoalan sehingga terjadi pro kontra, terjadi ketidakpercayaan, tidak melibatkan masyarakat? Fenomena apa yang sedang terjadi kira-kira menurut pengamatannya? Saya rasa intinya itu pemerintah mesti lebih terbuka terhadap pemangku kepentingan stakeholder, dalam hal ini perikanan. Terbuka dalam artian? Apapun regulasi yang akan diluncurkan, mestinya kita dilibatkan. Diajak ngobrol, bicara. Betul. Tapi yang terjadi selama ini sudah jadi produk itu baru diajak ngobrol. Diajak ngobrol, seolah-olah sosialisasi, padahal itu barang udah jadi. Nah, artinya uji publik yang selama ini dilakukan, misalnya uji publik itu hampir di semua daerah dilakukan. Apakah itu menurut Mas Bas bagian dari sudah jadi tuh produk baru disosialisasikan? Iya, sekarang yang terjadi kebanyakan seperti itu. Namanya uji publik loh. Kalau uji publik itu memang kayak tes pasar. Betul. Tapi kan itu barang udah diterapkan di lapangan. Uji publik loh Mas, belum diterapkan harusnya. Uji konsultasi publik judulnya. Konsultasi publik. Iya, konsultasi publik. Tapi itu barang udah diterapkan. Mestinya kalau konsultasi publik kan
Belum. Belum. Ada kerangka, kita isi kan gitu ya. Iya. Oke, ini yang dirasakan dan memang ini seperti itu di lapangan. Ya, dan teman-teman udah pada paham sekarang. Ya, teman-teman udah pada paham. Termasuk yang Mas Baskoro sampaikan tadi itu, Viewer Ngaco, ada regulasi yang memberatkan. Lalu satu lagi kira-kira apa? Perubahan apa? Nah, ini perubahan dalam pembangunan atau investasi daripada kapal perikanan tersebut. Pembangunan kapal kan bukan terletak di pemerintah? Nggak bisa. Ini kapal-kapal ikan. Kan gitu. Kapalnya memang haknya perhubungan. Iya. Tapi karena ini ada ikannya, ada alat tangkap ikan, dan kita bayar pajak PNBP-nya juga ke KKP, otomatis KKP nggak bisa tutup mata. Bahwasanya sektor perikanan tangkap ini dalam pembuatan kapal sudah melibatkan pihak KKP. Tidak, artinya investasi ini sudah terkena arus global. Dalam artian begini, pembangunan kapal ikan 100%, jadi 100% pembangunan kapal, 80%-nya itu terafiliasi oleh dolar. Oh, karena banyak barang-barang yang didatangkan dari impor. Ya. Jadi persentasenya sampai berapa? Kan kita masih pakai kapal kayu. Betul. Mesinnya memang pasti impor. Iya. Kapal kayu itu tidak hanya kayu. Kayunya pun sekarang itu sudah mengikuti kurs dolar. Kadang kalau dolar naik, kayu naik. Di dalam kapal ikan itu kan ada freezer. Pasti. Freezer itu barang-barang impor semuanya. Kayu itu di fiber. Iya, pasti di fiber supaya lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Fiber itu kan impor. Impor, bahan bakunya semua. Di situ ada jaring. Jaring impor. Kita belum bisa memaksimalkan pabrik jaring dalam negeri. Belum bisa. Makanya sekarang bikin kapal ikan itu semakin hari semakin mahal. Dan volume kapal semakin kecil. Itu kira-kira karena tadi, ini kan fluktuasi ya. Fluktuasi ya. Yang tidak bisa dikendalikan oleh KKP. Betul. Meskipun KKP memang sebagai bapaknya nelayan. Lalu harapannya seperti apa untuk perubahan pembangunan kapal ini? Harapannya adalah mestinya kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh KKP itu bisa membackup dan bisa memberikan insentif bagi para pengusaha kapal ikan. Berupa? Silakan nanti kita cari bersama-sama. Yang jelas, saya pribadi berharap ada insentif bagi bagi teman-teman pengusaha, entah itu badan hukum, entah itu perorangan. Kemudahan dalam istilahnya mendapatkan barang misalnya. Boleh, atau insentif pengurangan PNBP atau apa. Jadi kita juga kepingin seperti sektor-sektor lain kan. Investasi sekian ada kemudahan pengurangan PNBP. Jadi ini menyambung wacana perikanan ikan terukur yang khusus, penangkapan itu kan, ikan terukur khusus itu yang konon katanya nanti adalah konsesinya 15 tahun ke depan. Nah, ini kan menurut saya pribadi ini menarik. Menariknya adalah ada kepastian bisnis, kepastian hukum dalam berbisnis di sektor kelautan perikanan tangkap. Kepastian hukumnya ini dijamin lewat apa? Nah, jadi gini misalkan, kita investasi kapal. Karena kita mengajukan izin IUPK, kita mendapatkan konsesi selama 15 tahun. Bisa tidak 15 tahun ini oleh KKP dibuat apa istilahnya itu mungkin pembiayaan perbankan sampai dengan 15 tahun sesuai dengan masa konsesi kapal tersebut. Kepastian hukum seperti itu? Iya. Nah, kepastian hukum regulasi bagaimana? Siapa yang bisa menjamin bahwa regulasi ini selama 15 tahun konsesi tadi tidak akan ada perubahan regulasi? Mestinya KKP kan bisa menjawab itu. Jangan sampai mengeluarkan kebijakan wacana 15 tahun tapi dia di tengah jalan berubah. Iya. Karena seperti sama-sama kita tahu,
beda pemimpin, beda regulasi. Betul. Artinya kepastian pengusaha ini yang kita nggak bisa ada garansinya. Betul. Nah makanya saya rasa kalau nanti itu wacana perikanan khusus izin khusus itu akan di-PP-kan di peraturan pemerintah, saya rasa kuat. Itu lebih kuat? Lebih kuat dibanding hanya sebatas permen. Kalau permen, wah kita menolak. Nah berarti terkait penangkapan ikan terukur, tadi mendukung penuh ya? Mendukung penuh tidak, tapi yang jelas kita mesti melihat teknisnya bagaimana. Karena saya pun memberikan catatan terhadap KKP. Kebijakan itu? Ya. Contoh catatan saya. Yang akan diterapkan nanti itu kan pasca lah, bukan pra lagi kan, pasca. Pasca, saya selalu mewanti-wanti dalam hal teknis. Artinya begini, ketika kapal itu selesai melaut, lantas dia bongkar ikan, setelah bongkar ikan, karena ini pasca, berarti dia kan mesti segera membayar billing tagihan PNBP. Iya, hasil tangkapan di tahun berikutnya. Yang sebelumnya, yang saat itu. Iya, maksudnya per tahun. Ibaratnya tidak kalau seperti sekarang, sebelum dia melaut mengurus izin, dibayar di depan. Ya. Nah, kalau nanti kan hasil dari tangkapan baru dibayar berapa? Kan menyesuaikan gitu, dengan hasil tangkapan. Oke. Cuman saya memberi catatan, jangan sampai kapal ini dilarang melaut sebelum si kapal ini bayar PNBP. Karena kita kan karena kita kan butuh waktu untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Oke, berarti berapa spare waktu yang Nah, ngomong-ngomong tadi itu di kisaran 7 sampai 10 hari. Oke, ada batasan ya. Nah, sehingga begitu nanti itu billing pembayaran keluar, billing ini dijadikan untuk pengurusan surat laik operasional. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu si kapal ini mesti bayar dulu. Baru diizinkan SLO. Iya, kan lama nunggu uang kita dari pabrik. Artinya kan kapal berangkat, tapi jaminan gini loh. Pemerintah juga tidak bisa kayak ibaratnya kalau tanah ada jaminan, ada sertifikatnya. Kalau ini kapal melaut, itu yang mungkin saya lihat anggapan selama ini pengusaha kita banyak nakal. Apakah karena ini sehingga tidak terbangun kepercayaan misalnya? Mungkin salah satunya itu. Cuman kan KKP punya kewenangan, mengatur. Iya, artinya kalau misalkan dalam kurun waktu 7 sampai 10 hari si pemegang billing PNBP ini belum tidak bayar, ada red notice, kasih notice atau apa kayak. Betul. Mereka bisa katakanlah paling berat mungkin cabut CP, cabut siu, kan bisa. Tapi jangan menghambat kapal melaut sebelum si kapal ini bayar PNBP dulu, karena kita yang mengejar waktu. Laut berubah-ubah terus situasinya. Betul. Itu yang saya tekankan betul-betul sama KKP terkait dengan nanti pembayaran PNBP pasca. Oke, nah itu terkait PIT penangkapan ikan terukur agak tercerahkan lah ya Mas, apalagi ada namanya jalur khusus ya. Nah, jalur khusus. Bagaimana dengan kalau kacamata dan kajian atau analisa Mas Baskoro sendiri, bagaimana dengan target pemerintah yang 12 triliun di 2024? Seperti apa sih gambaran yang bisa diberikan ini? Saya cukup semangat, optimis. Cukup apa ya, ada pesimisnya ada optimisnya, cuman kok kelihatannya mengawang-awang ke angka itu? Sepertinya seperti itu, karena sampai dengan saat ini baru memang pecah rekor sih kalau nggak salah kan, 700 miliar berapa kan sampai dengan per baru, bulan triwulan kedua. Iya kan gitu, pecah rekor. Apakah itu ada dari progres PIT? PIT kan belum terlaksana. Iya, progresnya karena dia pengen merealisasikan di tahun depan misalnya. Jadi sekarang ini kan ini masih hasil tahun kemarin kan, karena pengurusan izin habis di tahun ini baru diuruskan. PNBP itu keluar dari hasil pengurusan izin kan? Betul. Nah, angka 700 miliar ini kalau asumsi saya ya, meningkat karena ada PP 85 yang dia merubah HPI. Harga patokannya kan dirubah. Iya. Terus ada acuan apalagi yang dirubah itu kan. Tapi setahu saya HPI memang menaik sampai
hampir berapa ratus persen, 100% atau berapa? Iya. Tapi itu faktor utamanya kenaikan PNBP sampai 700 miliar ya. Salah satunya dari faktor HPI. Oke. Gitu. Tapi kalau sampai 12 triliun di 4 tahun kemudian kan rasa-rasanya kok. Artinya hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bagaimana Mas Baskoro menanggapi dan seperti apa sih hitungan itu kok bisa muncul 12 TI? Asumsi apa yang mungkin bisa digambarkan? Ya sejujurnya saya pribadi pun belum pernah mendengar langsung angka 12 triliun itu berasal dari mana. Perkalian apa itu kita nggak pernah dengar. Yang saya dengar saat itu karena potensi perikanan kita ini 240 triliun saat itu kan pembicaraan kalau nggak salah Pak Menteri kan 240 triliun. Kita kalikan saja kira-kira berapa persen, 5% ketemunya 12 T. Itu angka itu terus berputar kan? Oke, ini hasil 250 T ini hasil apa maksudnya? Makanya itu kita juga kan nggak tahu. Itu hasil apa? 250 T itu. Hasil penjualan semua atau potensi ikan yang di laut sana kita hargain dengan harga 250 makanya triliun? Kan itu sebenarnya orang-orang pinter perikanan yang bisa ngomong kan. Kenapa tiba-tiba muncul 250? Lah, Mas Baskoro kan orang ahli perikanan, bisnis pula. Masa nggak bisa memetakan ini hasil? Kalau kita sederhana aja kan, 250 triliun. Potensi perikanan kita 12 juta ton kan. 12 juta ton. Iya, maksudnya. Kan gitu kan? Kira-kira dibagi aja 250 triliun dibagi 12 juta ton itu ketemunya berapa per kilonya? Gampang aja kalau saya kayak gitu. Tapi yang 12 juta ton kan itu potensi. Iya, kalau potensi kenapa terus-terusan selalu diomongin? Tapi yang diperbolehkan untuk ditangkap, sudah adakah data selama ini yang mengatakan tangkapan hasil di perairan Indonesia itu sampai 12 juta ton? Saya belum ada data hasil tangkapan kita 12 juta ton. Terlaporkan dengan baik era-era sebelumnya pernah dengar sebagai pengusaha perikanan? Belum pernah dengar kita. Ya laporan kita ya sesuai dengan LKO LKP. Iya, ya itu. LKO LKP itu yang kita laporkan. Tapi misal nih, Mas Bas punya kapal 40. Hasil tangkapannya per tahun tuh sekian gitu kan. Itu bisa menjadi tolak ukur hitungan jumlah kapal, besaran kapal, bisa ya seperti itu ya? Nggak bisa juga karena ada kapal yang muatan 100 misalkan nih. GT-nya 100. GT 100. Dalam 1 tahun dia bisa mendapatkan full 8 operasi atau 10 bulan gitu. Ya, katakan dia bisa 300 ton misalkan. Terus ada kapal yang GT-nya sama 200 ton. Dia mendapatkan 1 tahun 300 ton juga ada. Oke. Jadi kan itu nggak bisa dibuat tolak ukur. Oke, tapi minimal analisa, karena gini, kita kan nggak bisa memastikan ke laut seperti pohon tadi di hutanan. Ikan di laut sana ada hitungannya misalnya. Hitungan beranak 1000 ini jadi 50 misalnya kan nggak bisa juga. Artinya MSY itu kajian kan yang dilakukan berdasarkan hasil tangkapan, dibikinlah asumsi. Ini kan lebih ke asumsi kan. Asumsi. Nah, artinya apakah asumsi itu lahir kalau menurut Baskoro ini asumsi MSY ini lahir tuh dari apa? Dari mana? Itu kan kajian dari Komisi Perikanan itu kan. Kajiskan. Apakah Anda percaya dengan Kajiskan? Belum percaya 100% saya. Kenapa? Ya karena data potensi ikan aja selalu berubah-ubah. Patokan saya di situ. Dari 3 menteri zaman Pak Jokowi, ini 3 menteri kan. Ada Bu Susi, ada Pak Edi, terus sama Pak terakhir Trenggono. Ini kan potensinya naik turun. Oke. Jadi patokan kita nih yang mana? Gitu loh. Terakhir mengalami penurunan memang jadi 12,1. Itu mungkin karena banyak yang mati di laut. Ya mungkin. Konyol ya. Ya jadi cukup terlalu berat ya. Iya gitu sulit loh. Ya, Mas. Lucu sebenarnya. Tapi Mas, kita apapun kan Mas Bas kan anak pengusaha muda yang ngerti apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak, ngerti perbedaannya. Kalau mungkin orang tua kita yang masih sulit baca tulis, sekarang kan
Mas Bas adalah sarjana yang tetap meneruskan usaha orang tua yang mungkin lebih hadir dengan intelek, makanya bisa memberikan argumen ke pemerintah idealnya seperti ini gitu. Bagaimana dengan ketaatan pajak? Kabarnya pemerintah ini juga agak scary ke teman-teman pengusaha perikanan, Fier Ngaco, karena memang suka nilep pajak nih, Mas. Kalau nilep sih enggak lah. Kita sampein apa adanya kok. Sekarang di daerah-daerah pun juga teman-teman pengusaha perikanan juga sama ibaratnya dikejar pajaknya, disorot pajaknya. Kita ini di perikanan itu kalau nggak salah ada 4 loh. 4 kita dalam setahun ini bayar 4 sampai 5. Di luar retribusi ya. Iya, berarti pajak apa aja itu? PNBP. Penerimaan negara bukan pajak kalau yang ini. Terus pajak perusahaan yang PPH itu. PPH. Terus PBB laut. PBB laut. Ada. PBB laut tuh malah lebih sangar lagi. PBB laut itu gini. PBB laut itu misalkan nih, saya punya kapal. Kapal saya di WPP 573. 573 itu katakanlah luasnya 1 juta hektar. Kan gitu ya. Nah, variabel PBB laut itu dikalikan seluas WPP 573, 1 juta hektar. Jadi seolah-olah kapal saya itu mengeksplorasi 1 juta hektar. Lucu. Dan itu berlaku sejak kapan? Oh, itu sebenarnya itu udah berlaku lama. Cuman kelihatannya dari kantor perpajakan itu belum mengimplementasikan ya. 3 tahun ke belakang ini kelihatannya baru mulai diberlakukan lagi. Kan karena itu kan PBB laut itu kan mengacu ke LKU LKP. Tapi kan sudah melalui pajak perikanan melalui LKU LKP kan? Iya. Berwujudnya pajak. Iya. Gitu. Jadi itu lucu, PBB laut itu lucu. Kita kan nggak mengeksplorasi 1 juta hektar itu. 1 juta meter persegi kan. Nanti beda lagi misalkan 718. Misalkan luasnya 500.000 meter persegi. Jadi semua kapal yang ada di WPP 718 itu dipajekin masing-masing seluas itu. Oke. Menang banyak dong. Makanya itu kan. Jadi ya gitulah dinamikanya gitu kan. Tapi seoptimis apa sih, tadi kan kita bicara di awal itu optimisme. Betul. Seoptimis apa sih regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini akan terrealisasi dengan baik di sektor perikanan sekarang? Seoptimis apa ya? Bagaimanapun juga saya ini pelaku perikanan berharap perikanan di Indonesia itu maju. Perikanan tangkap di Indonesia itu bisa maju. Jadi maju dalam arti maju bisnisnya, maju dari sisi pembiayaannya. Karena saya melihat perikanan ini selalu momoknya di modal. Iya. Makanya apa ya? Kemarin waktu kita diskusi dengan Kadin Indonesia, investasi perikanan itu nomor 2 dari bawah. Iya ya. PMA kita nomor 2 dari bawah perikanan. Berapa itu urusannya? 100 nomor 2 dari bawah berarti 98 dong? Enggak 100 sih. Berapa kemarin? Pokoknya nomor 2 dari bawah. Iya. Ya kita kan gimana gitu. Agak gimana iya, gitu tuh. Berarti kurang optimis. Apa ya? Ibaratnya saya masih berharap itu sektor perikanan ini itu bisa lebih lunak dan dari sisi pembiayaan dan juga membanggakan. Mas Bas, satu lagi. Kabarnya mulai dari Pantura Jawa, Muara Baru, dan daerah-daerah lain sekarang itu kapal lagi banyak tertambat di kapal. Kalau menurut kacamata Mas Baskoro itu dampaknya apa? Keakibat apa itu? Macam-macam. Yang pertama dari biaya operasional. Oke, bukan perizinan. Nah, ini menarik. Barusan saya ketemu sama teman-teman di salah satu teman di Muara Baru. Dia bilang perizinan overall untuk existing itu emang fine. Fine. Oke, bagus. Insya Allah nggak ada kendala. Perizinan cepat jemput bola kabarnya pemerintah ya? Ya, existing loh ya. Itu nggak ada kendala. Cepat. Terus yang terbaru
kelaikan kan? Kelaikan dari perhubungan ditarik sama KKP. Oke. Tapi udah implementasi belum kan? Karena memang transisi. Iya. Orang-orang yang ahli di KKP untuk sana belum banyak, belum bisa. Belum banyak. Maka dari itu masa transisi ini KKP tanggung jawab. Tanggung jawab dalam artian mempermudah perizinan lah, hal-hal yang dilakukan oleh perhubungan sebelumnya. Dia KKP tanggung jawab. Saya acungi jempol itu. KKP mau tanggung jawab. Nah, tapi kalau untuk dari sisi regulasi perizinan ya, yang ex cantrang sekarang menjadi jaring tarik berkantong, memang masih ada kesulitan-kesulitan. Dalam artian itu masih ada yang belum terakomodir. Artinya sekarang saya dengar malah sampai 1.000 lebih katanya. Padahal di awal itu kan cuma 800, 900 gitu kan. Sekarang sampai 1.000 lebih. Bahkan pemerintah mengklaim itu akan dikendalikan sampai 1.000. Ya. Sudah 1.000 lebih nyatanya. Berefek negatif ke usaha perikanan yang digeluti Mas Baskoro? Enggak sih, karena saya pribadi itu nggak ada di area perairan. Saya kapal di Samudra Hindia, sehingga aman. Cuman kan bagaimanapun juga saya nggak bisa dong terus serta-merta nggak memikirkan teman-teman. Bagaimanapun juga kan karena saya juga HNSI Jawa yang Tengah. tidak HNSI. Jadi harus mesti dan juga. Termasuk Kadin juga ya Mas Bas? Ya, Kadin Kabupaten Pati sama Jawa Tengah. Nah, apakah mereka itu tidak terakomodir karena tidak ngurus izin, tidak kebagian atau telat atau gimana? Ya campur-campur. Ada yang telat saat itu kuotanya terus habis terus ditutup. Terus sempat kita teman-teman Pantura ini yang JTB pada protes, akhirnya dibuka lagi kan? Yang ditutup itu dibuka lagi, akhirnya dari mendekat 890-an menjadi 900, sekarang menjadi 1.000. Nah, makanya saya berharap agar KKP ini bisa segera menyelesaikan persoalan jaring tarik berkantong. Tapi teman-teman pengusaha juga nakal sih Mas. Kan kalau ibaratnya 900, data 900 yang ada di KKP, tiba-tiba bengkak jadi 1.300. Berarti ini bukan ini kapal baru. Ya kita mesti cari betul apakah itu kapal baru atau kapal existing yang dari cantrang ke jaring tarik berkantong. Soalnya data di KKP yang terdaftar kan ibaratnya meskipun mereka selama ini menggunakan SKM, surat keterangan melaut, tapi mereka tetap ada datanya dong. Kalau tidak berdata nggak mungkin bisa berangkat dong. Pasti. Nah artinya dari 900 di data awal tiba-tiba sekarang bengkak jadi 1.300, berarti ada penambahan kapal. Ya. Sepakat nggak seperti itu? Kalau kapal baru ya, kapal baru selama dia kapal gimana ya? Jadi saya masih berasumsi kapal jaring tarik berkantong ini yang paling banyak itu kapal existing yang dari cantrang. Gitu. Tapi mereka selama ini tidak punya identitas mungkin? Atau tidak identitasnya tidak ada di KKP? Dan nggak mungkin kan yang punya data kapal ini ya KKP? Kan sebelumnya kan itu di provinsi. Bukan di KKP kan? Tapi GT-GT cantrang ini besar-besar loh Mas. Iya kan saat itu. Karena memang waktu itu kekurang tahuan teman-teman ex cantrang. Jadi tapi sekarang udah selesai, udah teman-teman saya, teman-teman jaring tarik berkantong udah pada paham, udah pada mulai disiplin, kapal sudah diukur. Terkait ke biaya operasional tadi. Kira-kira apa sih yang diharapkan? Kalau mungkin kenaikan BBM saya pikir itu tidak relevan kalau kita harus memprotesnya ke KKP tentunya kan. Betul. Harus kalaupun mau menyampaikan aspirasinya ke pihak yang tepat gitu. Kira-kira seperti apa gambaran dan harapan seperti apa sih BBM ini yang ideal untuk nelayan dan pengusaha kapal? Kemarin teman-teman kami yang tergabung Front Nelayan Bersatu itu perwakilan diterima oleh KSP. Kita mengusulkan saat itu 9.000 harga solar. Ya, kita menyebutnya harga solar industri khusus perikanan. Ya, ada sebutannya ya? Ya, kita minta 9.000. Nah, saat itu teman-teman di KSP, informasi yang saya terima akan dicoba disimulasikan gimana kalau misalkan 2 kali harga
subsidi yang sekarang. Subsidi itu kan 5.150. Dua kali itu 2 menjadi kalinya. 11.000. 11.000-an. Nah, angka 11.000 ini yang sampai sekarang itu belum tahu keberlanjutannya. Kapan kira-kira ini 11.000 akan diterapkan ke teman-teman kapal perikanan. Mas Bas, ada juga menggelinding liar di luar sana kalimat yang mengatakan alokasi BBM untuk nelayan selama ini ada mungkin 2,5 juta. Ya, betul. Ternyata yang sampai ke SPDN itu hanya 600. Nah, sisanya kemana itu? Nah, ini pertanyaan saya. Apakah pernah ada analisa? Harusnya kan pelaku usaha ini harus gerak cepat ngelihat kemana nih yang harus dijatah saya, misalnya. Iya. Apa ada indikasi kemana ngelihatnya? Sehingga kok hanya 600 yang mengalir ke nelayan, yang sisanya bahkan lebih banyak yang entah hilang ditelan siapa. Itu kira-kira analisanya lari kemana ini? Kalau saya melihat 2,5 juta itu kan ini ya untuk apakah itu harga industri atau harga subsidi? Subsidi. Nah, kalau subsidi berarti kan 30 gross ton ke bawah. Kita yang 30 gross ton ke atas kan tidak mendapatkan menerima itu. ini. Oh, iya. Nah, selama ini berarti harapannya adalah tadi ya. Solar subsidi industri khusus. Ya. Makanya ada patokan harga. Betul, baku yang supaya di lapangan tidak naik fluktuasinya, ya, tidak seperti yang terjadi betul. Sekarang ini. Karena kita ini kan teman-teman dari Front Nelayan Bersatu kemarin mencoba simulasi. Sebenarnya harga solar khusus kapal perikanan itu 50% dari harga ikan. Oke, supaya biaya operasionalnya tercover. 50% dari harga ikan. Ya, misalkan harga ikan itu katakanlah tongkol ya di angka 15 sampai 18.000, ya berarti 50% itu 9 ribuan. Nah, makanya kemarin di angka 9.000 sampai 11-12 ribu, mentok tuh 12 ribu. Di atas kan, itu udah nggak bisa. Ini kan analisanya ini juga menurut saya bisa menjadi polemik di lapangan. Ketika tangkapanmu tuna, ketika tangkapanmu nanti cumi, 50%. Harga rata-rata misalnya 70, 100 itu harga per kilo. Jadi gimana Mas? Kan nggak bisa juga. Gini ya Bu ya. Ya kita kalau terus mencari polemik pasti ada. Iya, enggak. Kalau tadi bahasanya anjurannya adalah 50% dari harga ikan. Yang sekarang yang dirutkan kan terendah. Ya, bagaimana kalau ibarat kita para pencari, teriak dong, para pencari tuna, para pencari cumi. Harga cumi 100.000 per kilo, 50%. 50.000 rugi dia. Ya. Berarti kalau misalkan rugi gimana? Rugi dong, harga BBM-nya kalau ibarat kita cari tongkol. Tongkol. Harga tongkol 18.000, 19.000. Kalau 50%-nya harga BBM dapat 9.000. Iya. Lalu bagaimana kalau tangkapannya dia tuna? 1 kilonya cumi dan tuna. 1 kilonya 100.000. Berarti harga BBM-nya 50.000. Iya, berarti nggak bisa dong. Iya. Makanya jadi sarannya ke pemerintah itu juga dibikin baku supaya tidak bias. Makanya kan jadi gini juga. Nah, kan sekarang kalau misalkan kita dapatnya misalkan cumi nih 50% dari harga ikannya cumi misalkan. Berarti kan 50.000. Terus teman-teman yang pelagis kecil, pelagis besar, terus atap yang lain gimana? Nah iya, makanya nggak bisa per komoditi. Kalau untuk menyarankan ke pemerintah itu kita bikin harga patokan khusus. Saya lebih sependapat dengan Mas Bas tadi yang harga solar industri khusus 9.000. Mau apapun bentuk tangkapannya, nanti mereka ini diambil untuk jatah pemerintah itu lebih ke pajaknya. Jadi fair dong, gitu. Ibaratnya pajaknya si tuna sesuai dengan HPP-nya. Pajaknya si cumi sesuai dengan HPP-nya. Lebih ideal seperti itu kan? Ya bisa juga simulasikan seperti itu gitu. Cuman yang jelas kan kita ini tetap berupaya mendapatkan harga solar industri khusus perikanan. Saat ini kapalnya Mas Bas ada yang berangkat? Ada. Harga solar kemarin dibeli berapa? Kemarin saya beli solar itu di Banyuwangi ya. Itu di angka 17.000.
Ada juga 15.000, ada. Nah, kalau kita beli udah di atas 15.000, berarti kan hasil tangkapannya itu harus yang keren-keren. Iya, gitu, ekuivalen tangkapannya betul. Akumulasi mesti, harus, ekuivalen hitungan kesananya harus. Kalau dia nangkap yang di bawah pelagi yang kayak tongkol, yang kayak ikan lebih ekonomis rendah, itu pasti nggak nutut. Makanya itu kan kita serba makanya tadi saya bilang ini perikanan ini mengalami penurunan tatanan dalam berbisnis. Makanya tidak salah kalau banyak kapal yang masih tertambat, itu salah satunya faktor adalah harga solar. Berarti kita sama-sama bukan ke KP Mas terkait ini. Kita sama-sama datang ke sama-sama pemerintah sih. Tapi artinya antara government dengan government yang bicara harus gitu bicara. Gitu. Makanya, tapi ini sejauh ini sudah ada perbaikan sih, untuk artinya revisi PP itu yang kita tunggu. Gitu. Dan sejauh ini kinerja dari KKP sudah Mas Baskoro termasuk pendukung kayaknya saya lihat. Pendukung apa? KKP. Saya itu, atau karena memang kebijakannya masuk akal seperti itu? Selama pemerintah itu mau mendengarkan rakyat, otomatis kita dukung. Udah itu saja. Kalau nggak mau mendengarkan, apalagi tutup mata, wah repot. Pasti nanti Monas rame lagi. Rame, olahraga pagi Mas. Nggak nginep-nginep di situ Mas. Apalagi bagi nasi bungkus, motorin kan agak repot. Aduh Mas Bas, berat ya? Lumayan berat. Loh dari. Makanya ini mesti betul pemerintah ya melihat lah, perikanan ini butuh empati. Tapi sebagai pengusaha perikanan masih memiliki geliat untuk terus masih. Oke. Karena kita untuk saat ini belum ada lagi sektor bisnis lain selain perikanan karena memang kiblatnya udah ke sana. Betul. Bagaimana dengan PIT? Ibaratnya nanti pemerintah untuk mencapai target 12T, kembali ke 12T tadi, pemerintah akan menambah kapal dari asing. Gimana pendapatnya? Kita ini, ya saya kembali lagi, salah satu tuntutan dari Front Nelayan B1 itu jangan sampai ada kapal asing, dalam artian ini kapal buatan luar negeri, itu masuk ke perairan Indonesia. Tapi bagi kapal yang sudah ingkrah, ada di dalam, katakanlah yang kemarin sempat sebagai ditangkap ex asing tapi sudah ingkrah, ini kan ada juga teman-teman yang bilang, loh nggak bisa dong, kan benderanya udah Indonesia, udah ingkrah, mestinya boleh dong. Cuman ada juga teman-teman yang memang berbisnis perikanan tangkap as usual ini konvensional, mereka nggak mau. Tetap nggak mau. Iya, gitu. Makanya ada juga teman-teman yang mengusulkan, sudahlah yang yang kapal buatan asing yang meskipun udah ingkrah, udah bendera Indonesia, jangan di perairan deh, di laut lepas, karena itu kan besi. Iya. Kan gitu. Tapi kalau kapal asing, kapal kayu, udah nggak ada artinya sama kapal kita. Masih bagusan kapal kayu kita. Cuman kita ini kan kapal besi yang ex asing itu jangan sampai masuk di perairan Indonesia. Masuklah nggak apa-apa di laut lepas kan, atau di mana kan, mereka otomatis juga kapal lebih besar. Ya nggak bisa kan kapal kayu sama besi bersinggungan, nggak bisa. Ya dari segi ininya juga ketangguhannya gitu. Juga udah beda. Iya. Tapi bagaimana dengan investasi asing yang boleh masuk ke dalam negeri? Saya terus terang saja. Salah satu kebijakannya mantan Menteri KKP, Ibu Susi, yang saya dukung itu kebijakan investasi asing masuk di sektor pengolahan. Transfer ke knowledge, transfer juga katakanlah kemitraan. Itu saya dukung. Tapi kalau di penangkapan jangan ditolak ya. Karena pengusaha lokal itu begitu lempar
kemarin penangkapan ikan terukur itu kayak melempem, pesimis dengan 200 miliar yang disampaikan. Padahalnya nggak seperti itu. Pemerintah selalu menyampaikan tidak seperti itu gitu. Akhirnya pemahaman di lapangan teman-teman juga jadi udah a priori. Nah ternyata ada kebijakan baru yang menjadi turunan UU Cipta Kerja tadi, bahwa ada nanti penangkapan kebijakan penangkapan ikan khusus itu kan, khusus. UPK ya. Nah, kalau itu bisa memberikan lebih gairah lagi ya? Bisa, saya melihat itu bisa, karena itu diberikan kepada langsung ke badan hukum yang akan mengajukan. Badan hukum. Iya. Kalau perorangan? Perorangan, informasi yang saya terima, perorangan harus masuk koperasi. Tapi udah nggak ada lagi 200 miliar udah nggak ada. Jadi udah. Berarti tetap pembayaran pajaknya PNBP-nya itu nanti pasca tetap. Oh iya, lebih rileks, lebih ringan berarti. Karena pasca pun juga kan sebenarnya dulu itu kan 10 tahun yang lalu tuh dulu banyak nakoda bilang begini, kapal belum berangkat kok udah bayar. Kita nggak tahu hasil tangkapannya berapa, udah bayar duluan. Tapi nyatanya banyak yang diuntungkan sebenarnya ke pengusaha, bukan? Iya, saat itu kan. Cuman kesini ada usulan nangkep dulu, baru bayar, gitu. Nangkep dulu baru bayar. Nah, yang penting kan indeks tarifnya itu bisa. Iya, betul. Itu aja sih. Aduh, Fior Ngaco, pembahasan terkait perikanan ikan terukur ini nggak habis temanya karena satu bahasa, seksi, ada nilai, ada kebijakan, ada pro kontra, ada pengusaha yang terlibat di dalamnya. Cukup menarik sebenarnya kalau pemerintah bisa berjalan seiring dengan para stakeholdernya, artinya apapun kebijakan yang dibuat bisa diimplementasikan dan diterima baik tentunya oleh para teman-teman pengusaha. Seperti itu Fior Ngaco, diskusi dan ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Baskoro, pengusaha generasi kedua dari Pati, Jawa Tengah, yang masih memiliki gairah untuk berusaha di sektor perikanan, apapun gejolak dari sisi regulasi. Betul. Terima kasih Mas Baskoro, terima kasih informasinya yang luar biasa untuk mengedukasi teman-teman pengusaha juga dan teman-teman yang ingin lebih tahu lagi seperti apa sih dinamika perikanan di Indonesia. Sampai ketemu Mas, sukses selalu. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Indopostco Channel.